Alkisah, di hamparan Zamrud Khatulistiwa, terbentang sebuah pulau megah yang paru-parunya menjadi penopang dunia. Pulau ini dikenal dengan nama Kalimantan, sebuah nama yang gaungnya menyimpan ribuan tahun perjalanan, perpaduan antara alam, manusia, dan keyakinan. Kisahnya bukanlah legenda tunggal, melainkan mozaik dari berbagai zaman yang terjalin menjadi satu kesatuan agung. Inilah 8 babak kisah yang menuturkan asal-usul nama pulau raksasa yang memesona itu, diceritakan dari generasi ke generasi, dari bisikan angin rimba hingga catatan para cendekia. Pada mulanya, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar menancapkan panji-panjinya, pulau ini adalah sebuah dunia tersendiri. Hutan belantaranya begitu lebat hingga kanopinya nyaris tak membiarkan sinar mentari menyentuh tanah. Sungai-sungainya yang lebar dan perkasa mengular seperti naga raksasa, menjadi urat nadi kehidupan bagi segala makhluk. Para pelaut dan pedagang dari negeri India kuno, yang dengan gagah berani mengarungi samudra luas, menatap pulau ini dengan takjub sekaligus gentar. Mereka menamakannya Warunadwipa, sebuah nama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang agung. Warunadwipa memiliki arti pulau dewa laut. Nama ini diberikan bukan tanpa alasan. Para pelaut itu melihat betapa pulau ini dikelilingi oleh lautan yang ganas namun kaya, seolah-olah berada di bawah lindungan langsung Dewa Waruna, sang penguasa samudra dalam mitologi Hindu. Mereka percaya bahwa setiap ombak yang memecah di pantainya adalah napas sang dewa, dan setiap badai yang datang adalah amarahnya. Pulau ini dianggap suci, sebuah daratan yang diberkahi dengan kekayaan laut yang melimpah ruah, mulai dari ikan hingga mutiara terindah. Nama Warunadwipa menjadi sebutan pertama yang tercatat dalam naskah-naskah kuno di India. Ia melambangkan pandangan orang luar terhadap pulau ini, sebuah persepsi yang lahir dari kekaguman akan alamnya yang perkasa. Bagi mereka, pulau ini adalah batas cakrawala, sebuah negeri misterius yang dipenuhi oleh keajaiban alam dan dijaga oleh kekuatan gaib lautan. Nama ini adalah penghormatan tulus dari para pengarung samudra kepada daratan luas yang memberikan mereka tempat berlindung dan sumber daya yang tak ternilai. Kisah Warunadwipa perlahan meredup seiring berjalannya waktu, namun esensinya tidak pernah benar-benar lenyap. Semangat penghormatan terhadap alam, terutama laut dan sungai, terus hidup dalam sanubari suku-suku asli yang mendiami pedalaman. Mereka mungkin tidak mengenal nama Dewa Waruna, namun mereka memahami bahasa alam. Mereka tahu kapan sungai akan murka dan kapan lautan akan memberikan berkahnya. Sebuah kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, menjadi bukti bahwa jiwa Warunadwipa tetap abadi. Meskipun nama Warunadwipa kini hanya tersimpan dalam lipatan sejarah dan kitab-kitab tua, ia adalah fondasi dari segala nama yang datang sesudahnya. Ia adalah babak pembuka yang menceritakan tentang sebuah pulau yang sejak awal keberadaannya telah memancarkan aura kekuatan alam yang luar biasa. Gema nama Warunadwipa adalah pengingat bahwa sebelum manusia memberinya berbagai julukan, alamlah yang pertama kali menorehkan identitas agungnya di pulau ini. Ratusan tahun berlalu, hubungan antara pulau raksasa ini dengan dunia luar semakin erat. Para cendekiawan dan pujangga dari tanah Hindustan tak hanya berdagang, tetapi juga membawa serta peradaban, aksara, dan ilmu pengetahuan. Mereka yang tiba di pesisir pulau ini merasakan suatu hal yang sangat khas, sesuatu yang membedakannya dari negeri asal mereka. Hawa panas yang menyengat, dipadu dengan kelembapan tinggi, seolah membakar kulit sepanjang hari. Matahari di sini terasa begitu dekat, memancarkan terik yang tiada ampun. Dari pengalaman indrawi inilah lahir sebuah nama baru, sebuah julukan yang menggambarkan dengan tepat apa yang mereka rasakan. Dalam bahasa Sanskerta, mereka menggabungkan dua kata, yaitu kala yang berarti waktu atau musim, dan mantana yang berarti membakar atau panas terik. Maka, terciptalah nama Kalamantana, yang secara puitis dapat diartikan sebagai pulau dengan cuaca yang membakar. Nama ini dengan cepat menyebar di kalangan para pedagang dan pelaut yang hilir mudik di perairan Nusantara. Nama Kalamantana bukanlah sebuah celaan,
melainkan sebuah pengakuan jujur terhadap kondisi alamiah pulau ini. Iklim tropisnya yang ekstrim, di mana musim kemarau terasa begitu menyengat dan musim hujan membawa kelembapan yang pekat, adalah ciri utamanya. Bagi para pendatang dari iklim subtropis, beradaptasi dengan cuaca di Kalimantan adalah sebuah tantangan tersendiri. Keringat yang terus bercucuran menjadi saksi bisu betapa panasnya udara di daratan ini. Nama ini juga tercatat dalam beberapa naskah kuno dan menjadi salah satu teori terkuat mengenai asal-usul nama Kalimantan yang kita kenal sekarang. Para sejarawan, seperti Slamet Muljana, seorang ahli filologi dan sejarah Nusantara, mendukung teori ini. Menurutnya, pelafalan kata Kalimantan oleh penduduk asli perlahan-lahan bergeser dan berubah seiring waktu, hingga akhirnya menjadi lebih mudah diucapkan sebagai Kalimantan. Perubahan bunyi ini adalah fenomena linguistik yang wajar terjadi dalam interaksi antar budaya. Maka, nama Kalimantan menjadi jembatan antara persepsi orang luar dengan realitas alamiah pulau ini. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang dewa laut yang agung, tetapi juga tentang pengalaman fisik yang dirasakan oleh setiap insan yang menjejakkan kaki di atasnya. Nama ini adalah cerminan dari matahari Katulistiwa yang perkasa, yang sinarnya memberikan kehidupan bagi hutan lebat namun juga memberikan tantangan panas yang membakar bagi penghuninya. Di sisi lain, jauh di pedalaman hutan dan di sepanjang aliran sungai, masyarakat asli pulau ini memiliki pandangan yang berbeda. Kisah mereka tidak lahir dari kitab-kitab Sanskerta atau catatan para pelaut asing, melainkan dari tanah tempat mereka berpijak dan dari buah-buahan yang tumbuh subur di sekeliling mereka. Menurut salah satu versi cerita yang paling populer di kalangan masyarakat lokal, nama Kalimantan sesungguhnya berasal dari sejenis buah yang sangat khas di pulau ini. Syahdan, di sekujur daratan pulau ini, tumbuh sejenis pohon mangga liar yang buahnya memiliki cita rasa asam yang menyegarkan. Masyarakat setempat menyebut buah ini dengan nama Klemantan atau Kalamantan. Buah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saat musimnya tiba, pohon-pohon Klemantan akan berbuah lebat, menjadi sumber pangan dan kegembiraan bagi penduduk desa. Anak-anak akan memanjatnya dengan riang, sementara para ibu mengolahnya menjadi berbagai penganan. Karena begitu melimpah dan menjadi ciri khas pulau ini, orang-orang dari suku lain atau dari pulau seberang yang datang berkunjung seringkali merujuk pulau ini sebagai Tanah Klemantan atau Pulau Kalamantan. Ungkapan ini adalah cara sederhana mereka untuk mengidentifikasi sebuah tempat berdasarkan sumber daya alamnya yang paling menonjol. Sama seperti orang menyebut suatu daerah sebagai Tanah Lada atau Negeri Cengkih, pulau ini pun dikenal sebagai negerinya buah Klemantan yang unik. Teori ini mengakar kuat pada kearifan lokal dan perspektif pribumi. Ia menunjukkan bahwa penamaan sebuah wilayah tidak selalu datang dari kaum terpelajar atau penguasa, tetapi bisa lahir dari kebiasaan dan bahasa rakyat jelata. Nama yang lahir dari buah Klemantan terasa lebih membumi, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ia adalah simbol kesuburan tanah dan kemurahan alam yang memberikan penghidupan bagi anak manusia. Seiring berjalannya waktu, sebutan Kalamantan ini terus digunakan dari mulut ke mulut. Seperti halnya teori Kalamantana dari bahasa Sanskerta, nama Kalamantan dari buah lokal ini juga mengalami evolusi pelafalan. Bunyi dan ejaannya perlahan-lahan bergeser hingga menjadi bentuk yang lebih modern, yaitu Kalimantan. Kisah buah Klemantan ini menjadi bukti betapa eratnya hubungan antara manusia dan alam di pulau ini, di mana nama sebuah daratan raksasa bisa terinspirasi dari manis asamnya buah yang tumbuh di pekarangan rumah. Zaman terus berganti, dan di pesisir barat daya pulau ini, sebuah peradaban besar mulai bangkit menancapkan pengaruhnya. Kerajaan ini dikenal dengan nama Tanjung Pura, salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua dan terkuat di Nusantara. Namanya sendiri memiliki makna yang sangat strategis, yaitu negeri di ujung tanjung atau tanah semenanjung yang suci. Lokasinya yang berada di sebuah tanjung besar menjadikannya gerbang utama bagi para pedagang yang ingin masuk ke pedalaman pulau. Kerajaan Tanjung Pura menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan kebudayaan selama berabad-abad. Ibu kotanya beberapa kali berpindah,
namun namanya tetap harum sebagai penguasa wilayah barat pulau ini. Pengaruhnya begitu besar sehingga nama Tanjung Pura seringkali digunakan oleh para pedagang dan penulis sejarah dari luar, seperti dari Tiongkok dan Jawa, untuk merujuk keseluruhan pulau. Hal ini serupa dengan bagaimana orang asing dulu menyebut seluruh Nusantara sebagai Jawa. Dalam kitab Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, Tanjung Pura disebutkan sebagai salah satu negeri taklukan Majapahit. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Tanjung Pura dalam konstelasi politik saat itu. Nama Tanjung Pura tidak hanya merujuk pada sebuah kerajaan, tetapi telah menjadi sinonim bagi sebuah daratan yang kaya akan emas, intan, dan hasil hutan lainnya. Ia adalah representasi kekuatan politik dan ekonomi pulau ini pada masanya. Meskipun kekuasaan Tanjung Pura pada akhirnya memudar dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Sukadana dan Matan, warisan namanya tetap bertahan. Nama Tanjung Pura mengajarkan bahwa identitas sebuah wilayah seringkali lekat dengan pusat kekuasaannya. Saat sebuah kerajaan mencapai puncak kejayaannya, namanya akan bergema jauh melampaui batas-batas teritorialnya, bahkan hingga mampu mewakili nama seluruh pulau tempatnya bernaung. Kisah Tanjung Pura adalah babak penting dalam evolusi nama pulau ini. Ia menunjukkan pergeseran dari penamaan yang berbasis pada alam seperti Warunatwipa dan Kalamantana, menuju penamaan yang berbasis pada entitas politik dan peradaban manusia. Meskipun nama Tanjung Pura tidak menjadi nama akhir bagi pulau ini, pengaruhnya membuktikan bahwa sejarah kekuasaan manusia turut andil dalam membentuk dan menyebarkan nama sebuah daratan ke panggung dunia. Dari pedalaman selatan, tersebutlah sebuah kisah epik yang tercatat dalam Hikayat Banjar, sebuah wiracarita yang menjadi babon sejarah suku Banjar. Kisah ini bermula dari seorang saudagar kaya raya dari Keling, India, yang bernama Empu Jatmika. Ia adalah seorang yang sakti dan bijaksana. Atas petunjuk gaib yang diterimanya, ia bersama para pengikutnya berlayar menuju pulau raksasa ini untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang akan membawa kemakmuran. Perjalanan Empu Jatmika bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menghadapi ganasnya lautan dan rimbunnya belantara yang belum terjamah. Namun dengan kesaktian dan tekadnya yang membaja, ia berhasil mencapai sebuah wilayah di antara dua sungai besar, Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Di sanalah, dengan membelah hutan dan mengeringkan rawa, ia mendirikan sebuah candi agung sebagai pusat pemerintahannya. Kerajaan yang ia dirikan itu diberi nama Nagara Dipa. Nagara Dipa tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang makmur di bawah kepemimpinan Empu Jatmika. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, menyatukan berbagai suku di sekitarnya. Kisah pendirian Nagara Dipa ini menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan besar selanjutnya di wilayah selatan, yaitu Nagara Daha dan akhirnya Kesultanan Banjar. Legenda ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Banjar dan suku-suku di sekitarnya. Kisah Empu Jatmika dan Nagara Dipa ini, meskipun berpusat di bagian selatan pulau, memiliki relevansi besar terhadap pemahaman tentang pulau ini secara keseluruhan. Ia menggambarkan adanya dinamika internal, migrasi, dan pembentukan peradaban yang terjadi di dalam pulau itu sendiri. Pulau ini bukanlah entitas pasif yang hanya menerima nama dari orang luar, melainkan sebuah panggung di mana para tokoh-tokoh hebat membangun sejarah mereka sendiri. Walaupun Nagara Dipa adalah nama sebuah kerajaan, bukan nama pulau, legendanya memperkaya mozaik cerita tentang daratan ini. Ia menunjukkan bahwa pulau ini adalah rumah bagi berbagai bangsa dan kerajaan yang memiliki asal-usul dan wiracaritanya masing-masing. Perjalanan Empu Jatmika adalah simbol dari semangat untuk membangun peradaban baru di tanah yang subur dan penuh harapan. Sebuah semangat yang terus menyala di hati para penghuni pulau ini dari zaman ke zaman. Memasuki abad ke-16 Masehi, cakrawala dunia semakin terbuka. Para penjelajah dari Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, dengan kapal-kapal megahnya mulai berdatangan ke perairan Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Salah satu rombongan penjelajah yang paling terkenal adalah ekspedisi Magellan dari Spanyol, yang catatan perjalanannya ditulis dengan sangat rinci oleh seorang bangsawan Italia bernama Antonio Pigafetta.
Merekalah yang pertama kali mempopulerkan sebuah nama baru untuk pulau raksasa ini ke dunia barat. Ketika kapal-kapal mereka merapat di pesisir utara, mereka disambut oleh kemegahan Kesultanan Brunei. Saat itu, Brunei adalah sebuah imperium maritim yang sangat kuat dan berpengaruh, menguasai sebagian besar wilayah pesisir utara pulau dan kepulauan di sekitarnya. Para pedagang dan pelaut Eropa ini tentu saja menjalin hubungan dagang dengan kesultanan tersebut. Mereka sangat terkesan dengan kekayaan dan keteraturan bandar niaga Brunei. Dalam catatan mereka, para pelaut Eropa ini berusaha menuliskan nama kesultanan yang mereka kunjungi. Namun, karena perbedaan lidah dan aksen, mereka kesulitan melafalkan kata Brunei dengan benar. Kata Brunei di telinga dan tulisan mereka berubah menjadi Borneo. Karena interaksi utama mereka adalah dengan Kesultanan Brunei yang begitu dominan, mereka secara keliru menganggap bahwa nama Borneo merujuk pada keseluruhan pulau yang sangat besar itu. Kesalahan penyebutan ini kemudian tersebar luas di Eropa melalui catatan perjalanan Pigafetta dan para pelaut lainnya. Peta-peta dunia yang dibuat oleh kartografer Eropa pada abad-abad berikutnya mulai mencantumkan nama Borneo untuk pulau ini. Nama Borneo pun menjadi nama internasional yang paling dikenal untuk merujuk pada pulau ketiga terbesar di dunia ini, digunakan secara luas dalam buku-buku, dokumen-dokumen kolonial, dan percakapan global hingga hari ini. Kisah lahirnya nama Borneo ini adalah contoh menarik tentang bagaimana sebuah nama bisa lahir dari kesalahpahaman linguistik namun menjadi permanen karena kekuatan pengaruh politik dan penyebaran informasi. Nama Borneo adalah warisan dari era penjelajahan global, sebuah nama yang diberikan oleh orang Eropa berdasarkan interaksi mereka dengan satu kekuatan lokal yang dominan. Nama ini hidup berdampingan dengan nama-nama lokal lainnya selama ratusan tahun. Waktu terus bergulir hingga tibalah abad ke-20 Masehi. Angin perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan mulai berembus kencang di seluruh Nusantara. Para pemuda dan tokoh pergerakan bangkit dengan satu cita-cita mulia, yaitu mendirikan sebuah negara merdeka yang bernama Indonesia. Dalam semangat persatuan ini, muncul kesadaran untuk kembali menggali dan menggunakan nama-nama asli Nusantara sebagai bagian dari penegasan jati diri bangsa. Nama Borneo, meskipun sangat populer di dunia internasional, dirasakan memiliki nuansa kolonial. Nama itu adalah pemberian bangsa asing, lahir dari ketidaksengajaan lidah orang Eropa. Bagi para pejuang kemerdekaan, menggunakan nama Borneo untuk menyebut bagian dari wilayah Indonesia terasa kurang merepresentasikan semangat kebangsaan. Mereka ingin sebuah nama yang berasal dari akar budaya dan sejarahnya sendiri, sebuah nama yang otentik dan penuh makna. Maka, dimulailah proses pencarian kembali nama asli pulau ini. Para sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat membuka kembali lembaran-lembaran sejarah. Mereka menelaah naskah-naskah kuno, mendengarkan kembali cerita-cerita rakyat, dan berdiskusi untuk menemukan nama yang paling tepat. Dari berbagai pilihan yang ada, satu nama kembali mengemuka dengan kuat, sebuah nama yang telah lama berakar dalam tradisi lisan dan tulisan lokal. Nama itu adalah Kalimantan. Nama ini dianggap paling representatif karena memiliki beberapa teori asal-usul yang semuanya berakar kuat pada kondisi alam dan budaya setempat. Baik berasal dari kata Sanskerta Kalamantana yang berarti pulau bercuaca panas, maupun dari nama buah lokal Klemantan, keduanya sama-sama menggambarkan ciri khas pulau ini dari sudut pandang yang dekat dan otentik. Nama Kalimantan terasa lebih Indonesiawi dibandingkan Borneo. Keputusan untuk memilih Kalimantan adalah sebuah pernyataan politik dan budaya. Ini adalah cara bangsa Indonesia untuk mengambil kembali hak menamai tanah airnya sendiri. Ini adalah simbol penolakan terhadap warisan nama kolonial dan penegasan kedaulatan identitas. Semangat ini jugalah yang mendorong perubahan nama-nama lain di Indonesia, sebagai bagian dari proses dekolonisasi mental dan budaya setelah kemerdekaan fisik berhasil diraih. Setelah melalui berbagai pertimbangan sejarah, budaya, dan linguistik, para pendiri bangsa Indonesia akhirnya mencapai mufakat. Dengan ridho dari Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh cita-cita luhur,
Nama Kalimantan secara resmi ditetapkan sebagai nama untuk menyebut keseluruhan pulau besar itu dalam konteks wilayah Republik Indonesia. Penetapan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 Masehi. Nama Kalimantan kemudian diabadikan dalam administrasi pemerintahan. Provinsi-provinsi yang dibentuk di pulau ini semuanya menggunakan nama Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, yang kemudian dimekarkan lagi dengan adanya Kalimantan Utara. Nama ini diajarkan di sekolah-sekolah, digunakan dalam dokumen resmi, dan digaungkan dalam lagu-lagu nasional, menjadikannya identitas yang kokoh dan tak terpisahkan dari pulau itu sendiri. Selain dua teori utama dari kata Kalamantana dan buah Klemantan, muncul pula interpretasi romantis lainnya yang semakin memperkaya makna nama ini. Sebagian orang menafsirkan nama Kalimantan berasal dari gabungan kata kali yang berarti sungai dan intan, merujuk pada kekayaan intan yang melimpah di wilayah Martapura, Kalimantan Selatan. Sehingga, Kalimantan diartikan sebagai sungai intan, sebuah julukan puitis yang menggambarkan kekayaan alamnya yang gemerlap. Meskipun secara etimologis tafsiran sungai intan ini kurang kuat dibandingkan dua teori lainnya, ia berhasil menangkap imajinasi banyak orang. Ia memberikan aura kemewahan dan keindahan pada nama Kalimantan. Nama ini seolah mengatakan bahwa di setiap aliran sungainya yang perkasa, tersimpan harta karun berkilauan yang menjadi anugerah bagi penghuninya. Nama ini menjadi doa dan harapan akan kemakmuran yang tak pernah padam. Demikianlah, nama Kalimantan yang kita kenal hari ini adalah puncak dari sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang dan berlapis-lapis. Ia adalah hasil dari perpaduan antara pandangan orang luar dan kearifan lokal, antara catatan sejarah dan legenda rakyat, antara pengaruh iklim dan kekayaan alam. Nama Kalimantan bukanlah sekadar label geografis, melainkan sebuah pusaka yang menyimpan jejak peradaban, semangat perjuangan, dan jiwa dari Pulau Agung di jantung Katulistiwa. Sebuah nama adalah cerminan dari perjalanan panjang sejarah, identitas, dan jiwa sebuah bangsa. Kisah nama Kalimantan mengajarkan kita bahwa jati diri sebuah tempat dibentuk oleh banyak suara, mulai dari bisikan alam, catatan para cendekia, hikayat para leluhur, hingga semangat perjuangan generasi penerus. Menghargai sebuah nama berarti menghargai seluruh lapisan cerita yang terkandung di dalamnya dan menjaga warisan itu dengan penuh kebanggaan untuk masa depan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.